Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ayah bunda Layak TV yang berbahagia, berbahagia sekali bahwa hari ini kita sempat bertemu di satu forum untuk membicarakan terkait dengan Kabupaten Kota Layak Anak. Seperti mungkin sudah beberapa kali kita bahas, jadi Kabupaten dan Kota Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di wilayah kita. Kota Layak Anak ini, Kabupaten dan Kota Layak ini merupakan kebijakan nasional yang mandatori dan harus diikuti oleh seluruh kabupaten kota, terintegrasi dengan sistem pembangunan daerah. Ada 6 klaster di dalam pemenuhan hak-hak anak yang ada di dalam Kabupaten Kota Layak Anak, tentang kelembagaan, hak sipil, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kemudian juga untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Mungkin hari ini kita akan mencoba untuk mendalami klaster yang terkait dengan kesehatan dasar, kesejahteraan yang memang harus dipenuhi. Di dalam klaster ini, ayah bunda Layak TV, kita fokuskan kepada bagaimana hak anak-anak di kabupaten kota, anak-anak Indonesia di wilayah kita ini yang semestinya mempunyai hak semaksimal mungkin terhadap standar kesehatan dasar dan kesejahteraan. Apa saja indikator yang ada di dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan? Yang pertama adalah bagaimana pemerintah daerah menjamin tidak ada ataupun menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, karena ini adalah merupakan sebuah indikator mutlak bagaimana hak hidup dan kelangsungan hidup itu dijaminkan. Nah, indikatornya berbunyi bagaimana setiap kelahiran itu bisa dilayani di fasilitas kesehatan, bukan hanya sekedar dilayani oleh tenaga kesehatan, tetapi dengan fasilitas-fasilitas standar yang memadai sehingga bisa mengurangi risiko untuk kematian bayi dan juga kematian ibu. Bapak Ibu, ayah bunda Layak TV, ini penting sekali untuk kita bagaimana memastikan ibu dan bayi selamat. Tentu saja dimulai dari klaster-klaster yang sebelumnya ada, ya, bagaimana perkawinan, misalkan tidak ada perkawinan anak, kehamilan remaja atau yang lain-lain. Kemudian juga sebelum kelahiran, calon ibu juga sudah memeriksakan kehamilannya secara rutin, ya, sebelum kelahiran di fasilitas-fasilitas kesehatan, hingga dimitigasi, hingga diantisipasi seandainya ada kondisi-kondisi darurat, semuanya sudah di dalam perencanaan untuk kegawat daruratan. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak dijaga status gizinya, ya, terutama adalah jangan sampai gizi kurang ataupun juga dengan gizi lebih, apalagi gizinya kurang. Dan ini penting sekali untuk mendapatkan monitoring sehingga ibu dan bayi tentu saja harus mempunyai kartu ibu dan anaknya KIA. Yang ketiga, ayah bunda sekalian, bagaimana pemberian makanan untuk bayi dan anak, dimulai dari ketika setelah kelahiran tentu saja harus mendapatkan ASI eksklusif yang diteruskan sampai dengan 2 tahun, dan selama 6 bulan harus eksklusif, mungkin setelah itu diberikan tambahan. Ukurannya adalah bagaimana terjaminnya gizi anak sehingga tumbuh kembangnya bisa terjaga, bisa terhindar dari penyakit, bisa mendapatkan kekebalan tubuh juga dengan imunisasi, dan tentu saja ini harus secara keseluruhan termonitor kesehatannya untuk menjamin memastikan tumbuh kembangnya.
Ayah bunda, yang berikutnya adalah bagaimana tersedianya fasilitas puskesmas, ya, fasilitas ramah anak di puskesmas. Ini menyangkut komitmen penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Di dalam indikator di Kabupaten Kota Layak Anak terkait dengan fasilitas ramah anak di puskesmas, memang dibutuhkan komitmen, maklumat layanan, bagaimana puskesmas ini itu punya kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya pada akses layanan kesehatan. Para kepala puskesmas dan jajaran punya komitmen, punya fakta integritas untuk mewujudkan layanannya ini ramah anak, terutama di dalam konteks bagaimana kita mengetahui kelompok-kelompok sasaran. Dalam arti bahwa ada pendataan yang paling utama di wilayah kerja puskesmas, berapa anak, beberapa populasi anak laki-laki, anak perempuan, kemudian juga mungkin ada anak-anak yang disabilitas yang memerlukan perawatan khusus, anak-anak dari keluarga ODGJ atau punya kerentanan-kerentanan yang lain yang memang memerlukan perawatan khusus. Pendataan ini mutlak karena kita wajib dan kita punya tanggung jawab untuk memastikan anak-anak yang terhambat atau aksesnya terganggu masih mendapatkan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang berikutnya adalah bagaimana memastikan tenaga kesehatan, tenaga layanan kesehatan memahami ya, aspek-aspek tumbuh kembang anak, aspek-aspek anak-anak dari sisi tahap-tahap perkembangan, ciri-ciri perkembangan sampai dengan tugas-tugas perkembangan. Ini penting sekali. Karena apa? Karena sekarang ini banyak gangguan-gangguan yang muncul ternyata dari terganggunya tahapan-tahapan perkembangan. Oleh karena itu, program-program yang dikembangkan juga disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan, mulai dari sebelum kelahiran, setelah kelahiran usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan di usia-usia remaja. Ini sangat kritis sekali ya, untuk diperhatikan karena banyak sekali perkembangan anak-anak kita sepertinya ada percepatan karena ada teknologi. Anak yang belum waktunya menikmati game-game online, gadget-gadget, sekarang ini merasa mereka mempunyai satu curiosity untuk menghabiskan waktu dengan lebih banyak lagi. Dan ini ada saat-saat yang kritis bagaimana mereka tumbuh kembangnya terganggu. Dan indikator yang lain adalah bagaimana memastikan anak-anak di wilayah kerja kita di Kabupaten dan Kota Layak Anak itu terjamin dari penikmatan atas udara bersih. Dalam hal ini bagaimana kita memastikan pembatasan ataupun ada kawasan-kawasan tanpa rokok yang harus selalu dipromosikan, selalu disebarluaskan, selalu dimotivasi untuk kita semuanya orang-orang dewasa dan para pengambil keputusan itu bisa memastikan bahwa anak-anak tidak diganggu oleh rokok, baik itu perokok pasif maupun perokok aktif. Iklan-iklan yang menyasar pada anak-anak, promosi-promosi yang menyasar pada anak-anak untuk mengakses rokok, tentu saja ini harus mendapatkan perhatian yang serius. Harus dihimbau untuk anak-anak dijauhkan dari akses untuk merokok, maupun juga harus ada larangan-larangan KIE agar anak-anak terhindar dari mengkonsumsi rokok atau hidup di sekitar para perokok. Ini sama berbahayanya sebenarnya antara perokok aktif dan perokok pasif. Yang lain di dalam konteks pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan adalah bagaimana anak-anak bisa hidup di dalam lingkungan sanitasi yang sehat, sanitasi yang layak, air minum yang layak, sanitasi pengolahan limbah-limbah cair, limbah padat, kemudian juga pengolahan sampah. Ini mempengaruhi sekali nanti kehidupan dari anak-anak, karena bagaimanapun juga perilaku hidup bersih dan sehat ini akan menentukan
aspek-aspek tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Ini bagian dari indikator-indikator kabupaten kota layak anak yang terus dipromosikan, terus dimajukan, terus dikomunikasikan agar pemerintah, seluruh instansi perangkat daerah yang mendukung dalam pewujudan kota layak ini mengetahui, mengimplementasikan, kemudian juga mengintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memonitor saat ini situasi pemenuhan hak anaknya, kita harapkan yang maksimal. Kalaupun toh belum, mungkin kita tidak harus putus asa. Justru ketika kita menemukan ada kasus-kasus tentang stunting, kasus-kasus tentang kematian ibu, bayi dan sebagainya, ini menjadi pemicu kita untuk memperbaiki satu sistem bagaimana memenuhi hak-hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan. Saya kira itu sementara diskusi kita tentang klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang merupakan indikator kunci juga di dalam pengembangan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Sampai di sini Ayah Bunda Layak TV, kami undur diri. Salam, selalu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.